Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an. Allahumma lakal hamdu bima hadaitana lil Islam wa 'allamtana al hikmata wal Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna quluban tanfa'una fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Baik. Terus sekarang kita tauhid. Salah satu pertanyaan yang sudah dibocorkan dari dahulu di alam barzah nanti adalah Marrabbuk, siapa Tuhan? Ini pertanyaan sudah dibocorkan. Pertanyaan sudah dibocorkan. Tetapi banyak di antara manusia itu lalai untuk mencari tahu siapa sebenarnya Rabb mereka. Karena menjawab sekarang dengan di alam barzah itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau sekarang gampang aja, siapa Tuhanmu? Gampang aja kita menjawab. Tapi kalau di alam barzah tidak seperti yang dibayangkan. Maka kita akan mencoba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dahulu sudah pernah kita singgung tentang rububiyatullah. Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur alam, rajanya manusia, menguasai alam. Kemudian Allah juga yang berhak diibadahi atau disebut dengan uluhiyah, satu-satunya Tuhan yang diibadahi, atau bahasa kitanya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Kalau rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala pengatur alam, pencipta alam, pemelihara alam, penjaga alam. Dialah satu-satunya yang melakukan itu, tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya. Itulah disebut dengan rububiyah. Adapun uluhiyah yaitu bagaimana dalam perbuatan kita, dalam doa kita, dalam ibadah kita tertuju hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa perantara. Untuk itu kita untuk mengenal lebih jauh tentang siapa itu Allah, maka kita harus mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana kalau kita ingin berteman dengan seseorang, maka tentu kita akan mengenal sifatnya seperti apa. Apalagi kalau untuk kawan akrab atau kawan pendamping hidup, istri atau suami, tentu kita ingin lebih tahu mengenal siapa dia yang sebenarnya, gimana sifatnya. Ya enggak? Sekarang nak tanya, antum mau cari pasangan umpamanya, kalau antum tahu calon pasangan itu umpamanya bakhil, jelek, umpamanya pemarah, pelawan umpamanya, kira-kira mau nggak antum jadikan dia sebagai pasangan? Mau nggak? Kalau mau anda carikan yang seperti itu. Mau nggak? Nggak akan mau. Karena fitrahnya manusia itu selalu mengarah kepada kebaikan. Orangnya cantik, kemudian orangnya pemaaf, lembut, pengasih, penyayang, pemurah, penyabar umpamanya. Insyaallah. Nah, kalau kita mengetahui sifat yang baik saja yang kita ketahui,
di dalam diri calon pasangan ini, tentu semangat ingin memilikinya, semangat ingin menjadikan dia sebagai pasangan kita itu sangat kuat, ya kan? Kalau kita tahu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tahu betul karakter jelek dia, bahkan hampir kita tidak mengetahui kebaikan dia. Pada umumnya kejelekan yang banyak kita ketahui. Anda yakin kita akan tolak dia itu sebagai calon pasangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat yang sempurna. Kemudian kumpulan daripada segala macam bentuk keindahan, keagungan, kebesaran, pokoknya baik semua. Tidak ada yang jelek. Itu dah singkatnya. Singkatnya itu aja deh. Allah itu sifatnya itu baik semua. Sudah selesai sudah. Makanya disebut dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Husna. Itu udah the best lah. Nah, kalau kita mengetahui sifat-sifat ini, insya Allah akan ada rasa ingin mengagungkan dia, mempertuhankan dia, menyembah dia, dan seterusnya. Oke. Nah, mengingatkan kembali bahwasanya kemarin kita membacakan sebuah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. 99 nama. Man ahsaha. Ya, coba ini mengulang nih, karena udah 2 bulan kita libur ya. Syawal, Ramadan, ahsaha. Apa kemarin makna ahsaha? Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha dakhalal jannah. Ujungnya adalah dakhalal jannah. Masuk surga. Masih ingat? Masih punya catatan? Apa itu makna ahsaha? Ya, yang punya catatan coba buka. Apa kira-kira makna ahsaha? Ada? Yang punya catatan? Terlampau banyak mencatat sehingga lupa halamannya atau gimana ini? Lupa halamannya. Karena udah banyak kali halamannya. Hah? Apa? Oh, udah ganti buku. Masya Allah. Buku lama udah full ya. Ganti buku baru. Masya Allah. Jadi bukunya berganti, ilmunya tertinggal pula di sana. Apa kemudian ahsaha? Kita ulang sedikit untuk sebelum memasukinya, karena ini harus kita paham betul. Yang jelas Allah memiliki 99 nama. 99 ini bukan pembatasan. Maknanya minimal kira-kira gitu. Tapi bukan berarti nama Allah 99. Oke? Ya, Anda contohkan umpamanya, coba sebutkan 3 rukun iman. Siapa yang bisa menyebutkan 3 rukun iman boleh pulang. Apakah rukun iman itu 3? Hah? Tidak. Tapi syarat untuk bisa pulang harus bisa menyebutkan 3 rukun iman. Paham? Jadi 99 ini paling tidak kita menghafal nama Allah 99 bisa 1 tiket masuk surga dari jalur Asmaul Husna. Banyak jalur yang lain seperti jalur menuntut ilmu, jalur berbakti kepada kedua orang tua, jalur macam-macam, banyak. Oke? Nah, sekarang sebelum kita masuk lagi, coba di antara kawan-kawan dari 99 ada nggak yang hafal 20 saja dulu? 20 beserta arti. Coba siapa yang bisa hafal beserta arti? Oke, bisa sebutkan 20 bisa arti.
dengan artinya. Bisa nggak menyebutkan 20 nama Allah beserta arti? Berapa kira-kira? Ya, coba siapa? Akhi, berapa kira-kira? Ada 20 nggak? Beserta artinya. Hah? Akhi? Bisa kira-kira? 20? 10 kita turunkan 10. Bisa 10 beserta arti. Oke. Nah, coba sebutkan 10 pemain tim Garuda yang bisa dapat hadiah. 10 pemain tim Garuda Indonesia U23. Ada yang tahu? Banyak yang tahu. Oke, nggak apa-apa. Inilah namanya belajar. Kalau sudah tahu berarti nggak perlu lagi belajar, mengajar dia. Oke, berarti karena kita belum tahu, berarti kita harus semangat belajar. Berarti kita nggak tahu kan gitu? Berarti harus semangat belajar. Jangan sampai nanti absen lagi. Kadang naik turun masalahnya. Kadang naik, kadang turun. Pas hujan lebat, anyun, macam-macam lah. Jadi harus semangat. Itu untuk menjadi ukuran kita. Berarti kalau kita banyak yang tidak tahu, berarti kita harus, ini adalah sebagai motivasi bagi kita, anak harus belajar itu. Oke? Jangan sampai nggak tahu nanti nama Allah nih, malu kita nanti. Oke? Anak acak sajalah, anak acak. Coba, apa artinya ini? Ini nama Allah bukan? Apa artinya? Ada yang tahu? Coba baca. Pak, Akhi, baca. Nampak enggak? Hah? Enggak nampak? Akhi nampak? Coba baca. Jauhan. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Oke. Ini kita random untuk memotivasi kita harus banyak. Al-Muqit. Al-Muqit, ada yang tahu? Pak? Oke. Halo. Al-Muqit. Ini random. Al-Muqit, ada yang tahu? Ada? Oke. Kita random, kita acak. Kira-kira seberapa banyak kita tahu tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi. As-Sittir. Ada yang tahu? Oke. Contoh lagi. Contoh nama Allah yang lain. Al-Kafil. Ada lagi? Contoh lagi yang lain. Ini random, kita random. Oke. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kira-kira seberapa banyak yang kita ketahui? Oke, di antara nama-nama Allah tersebut. Kemudian kita random lagi nama Allah yang lain. Umpamanya Malik. Oke, baik, gak apa-apa. Artinya kita coba random, kita acak nama Allah tersebut, ternyata banyak di antara kita yang seperti ini kita tidak tahu. Berarti ini kita harus termotivasi, anak harus belajar.
Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi tis'ata wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Ahsaha kemarin maknanya adalah mereka menghafalnya, memahami maknanya, oke, sesuai dari sumber dalil yang sahih, kemudian mengamalkannya sesuai dengan kemampuan manusia. Artinya gini, mengamalkannya itu artinya gini, Allah umpamanya maha pemaaf, Allah maha pemaaf, maka bagaimana cara mengamalkannya? Kita harus menjadi orang yang pemaaf. Jelas? Itu bentuk mengamalkannya. Umpamanya Allah pengasih, maka kita harus berusaha menjadi orang yang pengasih. Jelas? Nah, kemudian umpamanya Allah Subhanahu wa taala penyayang, kita harus berusaha menjadi orang yang penyayang terhadap makhluk ciptaan Allah. Oke? Nah, itulah kira-kira harus kita amalkan. Kemudian kita lihat juga pengaruhnya terhadap ciptaan alam ini. Artinya, nama-nama Allah tersebut kita lihat, buktikan dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat ciptaan-ciptaan Allah. Nama-nama tersebut. Makanya kita harus mengetahui sumber dalilnya, sehingga dari dalil itu juga kita mengetahui. Oke ya. Sebenarnya kemarin sudah kita catat dahulu, mungkin ini mengulangannya. Nah, sekarang kita akan coba memulai dari nama Allah, yaitu Allah. Itu Allah. Oke. Allah ini kalau menurut ulama bahasa Arab, ini bukan logat Arab. Ini bukan logat Arab. Karena nggak ada dalam logat Arab tuh Allah, nggak ada. Dia asal katanya dari al-ilah. Al-ilah. Tunggal tapi dipakai alif lam. Maka disebut Allah. Allah. Tapi jangan bilang Allah, itu salah. Nanti ada orang takbir Allahu Akbar. Itu fatal tuh. Apa artinya kalau panjang? Apakah Allah itu maha besar? Berarti ragu dia ini. Bertanya pula dia. Oke? Makanya ini Allahnya yang dipanjangkan. Jadi istilah menurut ulama bahasa Arab, ini lafaz Allah ini bukan logatnya manusia, bukan logatnya Arab. Bahkan diistilahkan oleh ulama bahasa, diistilahkan logatnya malaikat. Kenapa? Tidak bisa atau tidak ada logat seperti ini dalam kata lain kecuali di lafaz Allah. Makanya ini satu-satu ini secara bahasa ya, pengertian bahasa. Jadi Allah itu diambil dari kata al-ilah atau disebut dengan ma'luh. Ma'luh itu kalau dalam bahasa kitanya objek. Artinya objek yang diibadahi atau Tuhan yang diibadahi, yang disembah dengan benar. Oke? Nah, jadi makanya memang kata Allah ini juga tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Jadi kata ulama bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu sendiri ada kata Allah sama alhamdulillah itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain. Allah alhamdulillah itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain dengan sempurna. Ya memang kalau alhamdulillah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, memang segala puji bagi Allah, tapi maknanya nggak pas. Kenapa? Bisa juga al-madhu, karena ada alhamdu, ada al-madhu. Al-madhu juga katanya puji juga. Tapi ketika digunakan kata alhamdu, itu beda dengan al-madhu. Umpamanya al-madhu lillah, itu beda dengan alhamdulillah. Tapi kalau dilihat secara bahasa,
artinya sama, pujian juga. Al-madhu pujian, alhamdu juga pujian. Jelas ini secara bahasanya. Adapun kata alhamdulillah itu tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sempurna. Kalaupun diartikan segala puji bagi Allah, betul, tapi kurang pas. Makanya harus kita bawa ke dalam istilah Arab penjelasannya. Oke, makanya penjelasan di dalam tafsir surah Al-Fatihah ini penjelasan ini cukup banyak. Oke. Kenapa begitu? Karena makna alhamdu itu segala macam bentuk pujian, segala macam bentuk pujian. Oke, segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Dan yang hakikatnya, yang sesungguhnya itu hanya milik Allah dan selama-lamanya. Makanya kata alhamdu ini nggak boleh digunakan untuk makhluk. Bahwa alhamdu si fulan nggak boleh. Hanya milik Allah. Oke. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya yang berhak dipuji dan segala macam bentuk pujian, dan itu pujian selalu melengket kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah adalah Maha Kuat. Kita puji Allah Maha Kuat. Itu pujian yang kita lakukan kepada Allah. Allah Maha Kuat. Karena Allah lah satu-satunya dan yang hakiki, yang benar-benar kuat. Pertama, kekuatan Allah itu nggak ada yang menandingi. Oke? Kemudian kekuatan Allah itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Jelas? Beda dengan kalau kita umpamanya Mike Tyson, memang kuat Mike Tyson itu. Ada kan kita puji kan? Siapa sekarang yang terkenal? Kalau kuat-kuat, umpamanya, kalau sekarang siapa kira-kira? Katakanlah, umpamanya kalau dulu dikenal Mike Tyson, umpamanya kan orang yang kuat. Kuat dia itu pertama karena belum ada yang lebih kuat dari dia. Ternyata yang mengalahkan dia terakhir dia main itu siapa itu? Nama orang kafir, nggak hafal pun nggak apa-apa. Itu nggak usah khawatir. Ya nggak perlu pula dipikirkan. Holyfield Evander saat itu menumbangkan Mike Tyson. Oh ternyata habis masa kekuatan dia. Ada masanya. Dia kuat karena belum jumpa yang lebih kuat. Kemudian kekuatan itu ada masanya. Memang katakanlah beberapa periode dia terus menang. Ternyata ada masanya. Oke? Kemudian kita katakan umpamanya orang itu, katakanlah orang itu umpamanya tampan. Tampannya dia itu karena belum ada yang lebih tampan. Katakanlah orang Indonesia. Umpamanya orang Indonesia ganteng. Ternyata jumpa dengan orang Turki umpamanya. Hilang langsung gantengnya orang Indonesia. Umpama. Dan gantengnya kita tuh ada masanya. Makanya memang pujian kepada manusia itu gak pantas sebenarnya. Dan kita gak pantas dipuji. Kenapa? Ada masanya kita. Kita dikatakan orang pandai umpamanya. Memang pandai ente. Tapi pandainya kita itu karena belum jumpa yang lebih pandai lagi. Katakanlah dia pandai paling di kampung tuh umpamanya kan. Ternyata belum jumpa orang yang lebih pandai dari dia. Kemudian pandainya dia itu ada masanya. Nah tengok lupa. Oke? Paham? Makanya memang kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Karena ada masanya. Ada masanya. Walaupun kita menganggap diri kita the best. Di kampung ini pokoknya nggak ada yang lebih pandai dari anak kecuali anak. Belum ada yang mengalahkan anak di kampung ini. Umpama nih, kita merasa seperti itu. Karena belum ada aja, nanti muncul yang lebih pandai, udah hilanglah dia, redup dia. Atau pandainya dia tuh ada masanya. Tengoklah kalau umur sekian, lupa ilmu yang kemarin. Makanya kita tidak boleh
sombong, harus tawadhu. Harus tawadhu di hadapan manusia. Karena tawadhunya kita itu justru mengangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sombong dengan harta yang kita miliki, enggak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki, enggak boleh sombong dengan tenaga yang kita miliki, enggak boleh sombong dengan paras wajah yang kita miliki. Enggak boleh. Harus tawadhu. Walaupun kita memang kita memang berbicara fakta, memang kita yang lebih ganteng di kampung itu kan. Memang kita lebih ganteng secara fakta kan. Faktanya memang begitu, memang dia lebih ganteng di kampung itu kan. Tapi walaupun demikian, tidak boleh dia merasa dia lebih ganteng di hadapan lain. Udah terwaduk di hadapan Allah. Ya Allah, ini karunia dari Engkau. Harus tahu. Kemudian jangan pula ketika berjalan sama orang yang jelek sambil angkat-angkat bahu, dinampakkan betul jalannya aja beda. Kalau orang kadang-kadang tuh kalau dia berotot kan jalannya aja beda. Dinampakkan betul jalannya. Kadang-kadang macam itu. Kalau dia berilmu dinampakkan betul seperti orang berilmunya. Tidak usah, biarlah Allah yang mengetahui. Biarlah Allah yang mengetahui. Biasa aja. Tidak perlu terlalu. Kalau kaya jangan dinampakkan betul kekayaan. Bahkan ada riwayat itu, anda lupa riwayatnya. Salah satu bentuk tanda itu di Sahih Bukhari kalau nggak salah itu, tanda keimanan orang apa itu, orang yang artinya memakai pakaian yang sederhana. Sederhana itu maksudnya apa? Tidak terlalu menjolok sehingga seakan-akan dia ini nampak betul dia ini orang kaya nih di hadapan yang lain. Biasa aja. Jadi enggak perlu juga umpamakan kalau kita punya baju mahal dinampakkan betul beda dengan yang lain bajunya. Punya sepatu mahal nampakkan betul dengan yang lain. Biasa aja, enggak usah terlalu apa. Punya cincin yang mahal umpamakan enggak, biasa aja. Oke? Karena itu kadang-kadang membuat kita tertipu. Oke. Jadi inilah yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah itulah yang satu-satunya yang berhak dipuji dan segala puji hanya milik Allah. Kemudian makna lafaz Allah al-jami' jami' ma'ani asma'illahil husna al-mutadhamm min sa'iri sifatillahi ta'ala. Jadi kata Allah ini itu adalah sumber daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya gini, nama Allah yang lain itu 99 ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Syafi, Al-Kafil, Al-Muqit, Al-Kafil, Al-Muqit, Al-Hakam, Khairul Hakimin, Khairul Razikin. Semuanya itu menjelaskan tentang Allah. Maka disebut dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, sentralnya, pusatnya. Oke? Jelas ya? Jelas kata Allah itu di sumber daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kepada Allah tersebut. Jadi umpamanya gini. Jadi namanya disebut juga dengan istilah Ismul Zat atau Ismullahil A'zam. Jadi ketika disebutkan nama Ar-Rahman itu menjelaskan tentang dirinya Allah. Yang ini. Ketika disebutkan Ar-Rahim itu menjelaskan tentang dirinya Allah. Oke? Ketika disebutkan Al-Mutakabbir itu adalah menjelaskan tentang Allah. Tapi bukan Allah menjelaskan tentang Mutakabbir. Jelas? Jadi artinya ketika disebut nama-nama lain itu menjelaskan tentang Allah. Oke? Jelas ya? Atau ismun Allah dalun, ismun Allah dalun ala kaunihi ma'luhan ma'budan ta'allahul khalaik mahabbah wa ta'ziman wa khudu'an wa faza'an ilaihi fil hawaij wan nawaib. Jadi nama Allah ini Ismullah dalun yang menunjukkan tentang sesuatu yang diibadahi, yang disembah, yang dipertuhankan dengan benar, dengan hak, disertai dengan apa? Pengagungan.
disertai dengan ada harapan, takut. Itulah dikatakan ibadah. Karena ibadah itu ada rukunnya. Ibadah itu ada rukunnya. Ibadah mahabbah, khauf, roja. Jadi ismun itu nama, dalun yang menunjukkan bahwasanya dialah sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita ibadahi, yang mana ibadah kita itu disertai dengan mahabbah, cinta, disertai dengan rasa takut, disertai dengan rasa berharap, pengagungan, serta tunduk. Itulah ibadah. Maka kalau cinta disertai dengan khauf, roja, pengagungan, maka itu ibadah. Oke? Ketika orang menganggap patung atau berhala, ketika dia ada unsur pengagungan di situ dan penghambaan, penghinaan diri di hadapan dia, maka itu dikatakan ibadah. Berarti dia beribadah kepada selain Allah. Jelas? Oke? Nah, maka Allah ismun dalun, nama yang menunjukkan tentang sesuatu yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang mana kita bertauhid, beribadah kepadanya dengan hak, itu dengan benar. Kenapa? Tidak ada yang berhak diibadahi, yang disembah kecuali Allah. Makanya terkandung dalam kalimat la ilaha sini la illah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Jadi sini tidak ada ilah. Ilah itu sesuatu yang berhak diibadahi. Makna la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu atau Tuhan yang berhak, yang benar diibadahi kecuali Allah. Artinya apa? Artinya selain Allah, kalau dijadikan objek ibadah kita, tujuan ibadah kita, maka dia batil. Karena tidak hak, lawan hak adalah batil. Maka segala sesuatu, segala Tuhan atau segala benda yang dipertuhankan, berarti dia batil selain Allah. Selain Allah berarti batil dia. Artinya apa? Yang hak, yang benar itu, yang benar dipertuhankan itu, yang benar diibadahi itu hanya Allah. Selain Allah batil. Kenapa? Itu tadi. Karena hakikatnya dia itu adalah, kata Allah disebutkan, sudah pernah kita ceritakan dalam kisah-kisah Nabi SAW. Illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Masih ingat gak ini? Yaitu hadiah hanya sekedar nama-nama yang kalian namakan, kemudian kalian sembah oleh kalian dan nenek-nenek moyang kalian. Umpama gini. Oke? Ini umpama, Anda contohkan. Sekarang ada orang membuat patung. Karena katakanlah patung yang disembah itu katakanlah berbentuk kepala manusia umpamanya, kemudian apa kira-kira memiliki tangan ya seperti apa terserahlah, kemudian duduk dia umpamanya ini umpama nih. Oke. Ada Tuhan. Ini umpama. Ya. Padahal ini sesuatu dibikin bukan? Dibikin enggak? Dibikin. Mungkin dengan semen, campur batu, campur pasir. Benar? Ditambah pula angker. Oh enggak, lapuk pula nanti jatuh kan? Pecah. Maka dikasih angker, semen, batu, kerikil, sama pasir. Dibentuklah, jadilah seperti ini. Ini umpama. Oke. Sekarang
Ana umumkan kepada antum. Umpama, ini Tuhan kita. Jadi sebenarnya dia pasir, batu, semen, angker. Tapi karena kita namakan dia sebagai Tuhan, maka dia dianggap sebagai Tuhan. Benar? Makanya illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sebenarnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu hakikatnya dia bukan Tuhan. Dia hanya hakikatnya dia hanya sekedar nama yang kalian namakan sebagai Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Karena kalian sepakat kalian namakan itu Tuhan, maka kalian anggap dia sebagai Tuhan. Contoh, anak sapi. Anak sapi sekampung itu menganggap dia Tuhan. Padahal nama aja itu, dia bukan Tuhan. Ya kalau kita lihat yang ini tadi, dia pasir, batu, semen, pakai angker. Kemudian dianggap sebagai Tuhan. Masuk akal nggak? Sangat tidak masuk akal. Artinya apa? Dia hanya sekedar nama yang dinamakan dia Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Karena orang sepakat, katakanlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukan Tuhan. Manusia seperti kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak sekali dalam Al-Qur'an, wa kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya itu, mereka berdua makan nasi juga, bukan nasi, maksudnya makan juga itu. Enggak ada pula nasi pada zaman itu kan. Intinya mereka makan juga sebagaimana kalian makan. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua itu ibunya, kemudian Nabi Isa itu makan juga sebagaimana kita manusia pada umumnya makan. Pakai makan. Wa yamshuna fil aswaq. Mereka jalan-jalan juga ke pasar. Masa Tuhan pergi ke pasar? Tak masuk akal. Ngapain Tuhan pergi ke pasar? Ingin ngecek harga minyak goreng? Kan enggak mungkin. Artinya apa? Karena orang menganggap, ayo kita namakan Isa sebagai Tuhan. Oke. Akhirnya apa? Mereka anggap Isa sebagai Tuhan. Padahal dia sekedar nama yang dinamakan. Jelas? Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, dia bukan karena dinamakan, enggak, dia sudah Tuhan bahkan sebelum dinamakan oleh makhluk. Dia sudah Tuhan bahkan sebelum makhluk itu ada. Jelas? Dia sudah menjadi Rabb, menjadi pencipta bahkan sebelum makhluk itu ada. Nabi Isa, nih kalau dia memang Tuhan, umpama, kenapa dia tidak dari awalnya dia jadi Tuhan? Ini tiba-tiba belakangan baru jadi Tuhan, kan nggak masuk akal. Berarti kalau belakangan jadi Tuhan, berarti ada yang melantik, kan gitu? Siapa yang melantik? Oke? Berarti kalau Nabi Isa ternyata kan di umurnya masih kecil, belum dianggap Tuhan toh. Kalau kita baca sejarah, belum ada yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Saat dia ibunya menggendong dia, dituduh oleh orang Yahudi, orang Bani Israel, orang Israel bahwasanya Maryam ini berzina, maka lahirlah Nabi Isa tanpa ayah. Oke, belum dianggap Tuhan. Ternyata belakangan Nabi Isa dianggap Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang melantik dia sebagai Tuhan? Berarti kalau dia umpama kalau Nabi Isa itu Tuhan, dilantik, berarti yang melantiknya harus di atas dia. Paham atau tidak? Masa yang melantik Bupati Pak Kades tak masuk akal? Sah nggak pelantikannya? Yang melantik Menteri Pak Gubernur, sah nggak pelantikannya? Ini yang melantik Tuhan manusia, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi kalau Nabi Isa, kita lantik Nabi Isa sebagai Tuhan, nggak sah pelantikannya. Masa manusia buat rapat, sidang, paripurna, kita lantik Nabi Isa sebagai Tuhan? Dan nggak sah pelantikannya, karena yang melantik di bawahnya, nggak mungkin. Harus di atasnya. Sekarang pertanyaan, apakah Allah melantik Nabi Isa sebagai Tuhan? Tidak. Berarti Allah saja yang atas Nabi Isa nggak melantik Nabi Isa sebagai Tuhan. Kenapa ada yang di bawahnya melantiknya? Nggak masuk akal. Secara akal batal sudah bahwasanya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Karena nggak mungkin. Belum pernah sejarah dari dulu sampai sekarang presiden dilantik oleh menteri atau gubernur dilantik oleh bupati, nggak ada itu. Atau kades dilantik oleh ketua RT, nggak ada itu. Harus orang di atasnya. Nggak laku SK-nya tuh.
Kalau macam itu anda minta nanti aja nanti sama istri anda kan, nanti anda lah sebagai kades. Oh enak kan, nanti ada proyek anda ke kades nih SK-nya. Mana laku? Kalau laku banyaklah Pak Kades nanti. Tapi yang mengeluarkan SK Kades itu kan bupati kan, ya kan? Ya enggak? Bupati atasannya. Yang SK gubernur Menteri Dalam Negeri ya. Menteri Dalam Negeri SK-nya. Berarti atasan dia itu. SK Kapolda itu Kapolri kan? Ya, Kapolri atasannya. Nggak bisa Kapolda itu yang melantik Kapolres, nggak masuk akal. Ini yang sangat nggak masuk akal. Nabi Isa dilantik sebagai Tuhan, yang melantik manusia, nggak nyambung dia. Maka sebenarnya melawan fitrah. Makanya kata Allah, asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sebenarnya kali itu namakan dia sebagai Tuhan, boleh kalian anggap Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Oke? Jadi yang berhak diibadahi, yang berhak dipertuhankan, yang berhak disembah, yang berhak ya, artinya yang benar dipertuhankan itu hanya Allah. Selain itu nggak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dia sudah Tuhan dulu sebelum makhluk ini ada. Dia sudah ada dulu sebelum makhluk ini ada. Dan Allah itu tidak pengaruh. Walaupun seluruh makhluk ini menyembah dia, walaupun seluruh makhluk kumpul jin dan manusia di satu lapangan, atau berkumpul seluruh jin, manusia, binatang semuanya menyembah Allah, apakah bertambah pangkat Allah sebagai raja, sebagai Tuhan? Tidak pengaruh. Walaupun seluruh makhluk ini jin, manusia semuanya kafir, tidak ada satupun yang menyembah Allah, apakah turun derajat Allah sebagai Tuhan? Tidak. Kenapa? Dia sudah Tuhan yang sesungguhnya, yang benar, yang sesungguhnya. Kalau umpamanya Nabi Isa sebagai Tuhan, ya buktinya hanya segelintir manusia yang menganggap dia sebagai Tuhan. Segelintir. Mungkin kalau dipresentasikan kira-kira umat manusia di dunia ini ada nggak 10% yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Anda yakin nggak ada? 10% aja lah menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu nggak ada. Berarti nggak sah dong. Ya namanya Tuhan itu berarti dia harus membawahi makhluk, begitu? Harus membawahi makhluk. Itu yang namanya Tuhan. Berarti kalau hanya membawahi segelintir orang bukan Tuhan. Oke? Nah, Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada pengaruh sama sekali. Maupun orang beribadah semuanya kepada dia, nggak pengaruh. Derajat dia sebagai Tuhan, nggak pengaruh. Padahal manusia ini berapa banyak tuh zaman Nabi Adam? Nggak ada pengaruh sama sekali. Orang kafir sebanyak-banyak nggak ada pengaruh sama sekali. Oke? Kalau Nabi Isa itu ada pengaruh. Itu mana? Itu pakai waktu Jakarta. Hah? Itu waktu Koi. Hah? Serius? Insyaallah. Oke lah kalau itu break dulu. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Baik. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah adalah dia sebagai Tuhan yang hakiki dan tidak ada pengaruh sama sekali dengan makhluknya, dan dia yang berhak dijadikan sebagai Tuhan atau yang berhak diibadahi, karena dialah satu-satunya Tuhan yang hakiki, yang keberadaannya atau jabatannya sebagai Tuhan bukan karena diangkat, bukan karena dilantik oleh siapapun, tapi dia Tuhan karena memang dia adalah qiyamu bi nafsihi, yaitu berdiri dengan sendirinya. Al-Qayyum, Al-Qayyum berdiri dengan sendiri. Nah, sekarang kalau kita mengerti Allah yang sesungguhnya, paham betul kita sifat Allah Subhanahu wa taala, paham betul nama-namanya, kira-kira ada nggak pengaruh? Ya sebagaimana yang kita bilang tadi, kalau kita memilih pasangan, memilih kawan,
Kalau kita tahu karakter orang ini, yang kita tahu baik semua, pasti kita ingin berteman dengan dia. Kita ingin berteman dengan dia. Sebaliknya, kalau kita yang tahu sifat jeleknya aja dari dirinya, pasti kita akan benci kepada dia. Nah, sekarang kita memiliki pasangan dan kita cinta dengan pasangan kita, cinta dengan istri kita. Mungkin yang perempuan cinta dengan suami. Kenapa? Sekarang dia sudah tahu betul karakter sifatnya suaminya atau istrinya, pasangannya. Apalagi kalau dia tahu selama ini suaminya orang yang baik, selalu sama dia, menjaga dia, menyayangi dia, ketika dia sakit dia rawat. Karena kan tahunya orang itu baik atau tidak itu kan ketika kita dalam keadaan kesusahan. Itu untuk mengetahui karakter teman kita, teman hidup kita atau sahabat kita. Tentu sahabat hidup kita kalau pasangan suami istri itu saat kita susah, saat kita sakit, gimana perhatian dia, gimana dia merawat kita, menjaga kita. Nah, itu tidak semua orang sanggup. Cintanya orang itu baru ketahuan ketika itu, ketika mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai. Contoh tadi sakit. Nah sekarang kita sudah tahu nih, bagi bapak-bapak kita laki-laki bahwa ketika kita sakit selama ini istri kita merawat kita, dia suapin kita makan, pakaian kita dicucikan, makanan kita dimasakkan, anak kita dirawatnya. Bukan satu kadang anak kita, banyak pula anak lagi. Dia pula yang merawat selama ini. Berat nggak sih? Antum kalau nyewa babysitter itu berapa itu gajinya? Coba siapa yang pernah nyewa babysitter? Berapa kira-kira gajinya per bulan? Hah? Mau orang 500? Nggak mau lah mungkin. Nggak mau kan? Itu kalau kita gaji babysitter. Kalau sempat 6 orang anak kita titipkan, berapa banyak tuh biayanya. Tapi dia sekarang kita udah punya anak, ada 3, ada yang 4, ada yang 5. Dia rawat dari kecil. Tengah malam dia bangun, apalagi kalau sakit, rewel anak tersebut. Dia sabar, bangun tengah malam, kadang nggak tidur malam-malam sampai sakit pinggang, macam-macam lah. Kita tahu karakternya, memang penyayang istri kita. Akhirnya kita cinta sama dia, karena kita tahu betul sifat baiknya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita selama ini. Kita saat di dalam rahim tidak ada yang bisa memberi makan kita kecuali Allah. Makanya kata Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati tahapan demi tahapan. Ada yang menafsirkan ayat ini artinya kita ini bertahap, mulai dari bayi, balik sampai dewasa, nanti bertahap. Intinya hidup ini melewati tahapan-tahapan hidup ini. Sampai nanti akhirat juga tahapan-tahapan. Hari bangkit, menuju padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada siratal mustaqim, baru surga dan neraka. Ada tahap-tahap, bertahap-tahap. Nah, kita ini melewati tahap-tahapan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang memberi kita rezeki, yang merawat kita, yang membesarkan kita, memberi kita nikmat sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Kalau kita bayangkan betapa banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Kita punya sawit. Sawit kita ada setan, ada 2 hektar, ada 3 hektar, ada banyak. Siapa yang memberi dia buah? Siapa yang menumbuhkan dia yang dari biji kecil, dari dalam polybag kita tanam, sekarang sudah umur 10 tahun, buahnya besar-besar. Dari situ kita hidup, kita menafkahi keluarga kita. Siapa itu yang membuat itu? Allah. Sayangnya semua itu berikan nikmat kepada kita. Kita mengendari Honda, mengendari mobil, berapa kali bolak-balik, selamat sampai tujuan. Tak terjadi kecelakaan. Banyak orang terjadi kecelakaan yang gak hidup lagi, langsung mati di tempat.
Diberikan kita kesempatan, diberikan kita nikmat. Siapa itu menjaga? Kita tidur tiap malam, selama kita tidur, dijaganya kita dari semut lampu, dijaganya kita dari lipat, dari kelabang, dari kalajengking, dari ular dan seterusnya. Siapa yang menjaga kita ini? Siapa yang menghalau binatang tersebut untuk mendekati kita ketika kita tidur? Semuanya kita tidur. Anak tidur, istri tidur, kita tidur. Nggak ada yang bangun satupun di malam itu. Siapa menjaga? Bisa saja kelabang masuk lewat bawa-bawa pintu macam itu kan bisa. Kan bisa bawa-bawa pintu itu kan bisa lewatnya. Tapi Allah, jangan masuk rumah sebulan, jangan ganggu sebulan mau tidur. Dijaganya kita. Mencuri mungkin ada juga yang mau buka rumah kita. Kita nggak tahu kan, karena belum kejadian aja. Kita kadang tahunya setelah kejadian. Tapi bisa saja pasca atau sebelum kejadian pernah mungkin beberapa kali ingin percobaan ingin mencuri rumah kita, ingin membongkar rumah kita. Tapi mungkin tidak jadi. Ketika dia mau datang tiba-tiba ada orang lewat, nggak jadi dia lagi. Ketika dia mau mulai melakukan aksi tiba-tiba kita bangun kencing, mau kan bunyi orang rumah belum tidur lagi. Mau kan? Kita nggak tahu selama ini. Itu Allah jaga itu semua kita. Masya Allah. Nah kalau intinya Allah sudah banyak sekali berbuat. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ini memang ayat ini bercerita tentang si Qarun. Ayat ini bercerita tentang si Qarun. Berbuat baiklah hai Qarun, ini nasihat orang soleh kepada si Qarun. Hai Qarun, berbuat baiklah kamu kepada manusia, kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah telah berimu harta rezeki yang banyak, maka seharusnya kamu juga berikan kepada orang lain. Ini nasihat. Karena Allah betapa banyak memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita juga harus bagi-bagi kebaikan. Diberikan kita kesehatan, insyaallah. Jadi intinya betapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, seharusnya akan menambah rasa cinta kepada Allah. Sebagaimana suami tadi, ketika dia mengetahui sifat baik istri tersebut, dia semakin cinta dia. Bahkan mungkin pengen bagi hadiah. Ibu-ibu itu paling suka dikasih hadiah. Bapak pernah ngasih hadiah sama istrinya? Jangan pas malam pengantinnya dihitung 1, 2, 3, suap-suapkan roti. Malu, kalau ada malu tuh. Depan orang ramai kan. Ada rumah tak pernah jawabkan lagi. Beri hadiah ya kepada istri atau ibu-ibu, beri hadiah kepada suami. Hadiah itu enggak mesti berbentuk materi. Hadiahnya umpamanya bawa jalan-jalan sekali-kali hiburan. Karena dia kadang-kadang lebih banyak di rumah kan. Awak banyak di luar. Kadang jarang waktu bersenda gurau itu jarang berjumpa. Jarang kadang-kadang bersenda gurau main-main, apalagi momen kumpul sama anak-anak. Kasih hadiahnya kita hari ini kita jalan-jalan dulu. Mama. Itu paling suka. Kenapa? Dia sudah banyak berbuat baik kepada kita selama ini. Kan kasih hadiah. Ya kalau kita kerja perusahaan kan, kalau kerja bagus dapat bonus kan? Iya enggak? Kalau kerja di perusahaan kan, kalau kerjanya bagus dapat bonus. Itu sekali setahun ya. Sekali setahun dapat bonus. Apalagi kalau kerjanya bagus sekali, nilainya, itu besar bonusnya. Wah, coba pelayanan istri kepada kita tuh bagus sekali. Jangan terpengaruh sama tukang-tukang kafe yang melayani. Mas, ada bisa saya bantu? Dia tuh kena datang ketika itu aja. Dan ada yang diharapkan fulus. Tapi dia Masya Allah itu. Nah ini artinya ketika kita tahu bagaimana akan ada rasa cinta, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ada rasa cinta kepada Allah. Bahkan dia akan mendahulukan cinta kepada Allah daripada terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap anaknya, bahkan dunia ini semuanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mimma siwahuma.
hatta ayakun Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Salah satu bentuk lezatnya iman adalah hendaklah Allah dan Rasul lebih dicintai daripada mereka berdua. Atau dalam hadis yang lain, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada keluarganya, daripada orang tuanya, bahkan daripada seluruh manusia. Karena Allah adalah satu-satu yang berhak diibadahi, dan Dia yang memberi nikmat yang banyak, memberi nikmat, memberikan karunia-Nya kepada kita. Dialah satu-satunya yang memberikan karunia. Wa huwa allazi lahu al-asmaul husna, Dia yang memiliki nama-nama yang baik. Wa huwa allazi lahu al-khalqu wal amru wal hamdu kullu wa hadza yastalzimu mahabbatan man yuhibbuhu Allah taala wa ma yuhibbu. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki mengatur alam ini, Dialah memiliki segala macam bentuk pujian, tentu kita akan mencintai Allah melebihi dari segalanya. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Bahkan loyal kepada orang yang loyal kepada Allah, memusuhi orang yang memusuhi Allah. Dan dia tidak akan merasakan nikmatnya iman kecuali Allah lebih dia cintai daripada seluruhnya. Kemudian, kalaulah kita tahu tadi sifat Allah yang maha agung, maha mulia, dan Dia satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, tentu Dia akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan. Siapa mereka? Orang yang tidak kenal siapa Allah. Tapi kalau orang yang mengenal Allah, mereka akan mengagungkan Allah dengan sebenar-benar mengagungkan, serta ikhlas kepada Allah dalam beribadah, bertawakal kepadanya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Kemudian dia sholat, dia puasa, dia menyembelih, dia bernazar, semuanya itu dia lakukan karena Allah. Kenapa? Dia cinta kepada Allah. Yang dahulu sudah pernah kita ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalilullah. Apa artinya kemarin? Masih ingat tak Khalilullah? Masih ingat Khalilullah? Apa kemarin Khalilullah? Apa kemarin? Khalil apa artinya Khalil? Khalilullah. Apa artinya kemarin? Kekasih Allah. Kenapa dia mendapatkan pangkat Khalilullah? Kalau istilahnya tanda jasa, itu kan menunjukkan dia itu skillnya di situ, ya kan? Dia umpamanya peraih Adi Makayasa, dia peraih bintang apa umpamanya. Berarti dia sudah berhasil di situ. Oke? Katakanlah kalau Adiwiyata, kalau yang Adiwiyata, apa namanya? Jadi penghargaan itu dia dapat setelah dia berprestasi di situ. Paham? Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah karena dia berprestasi di situ. Kenapa? Dia diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang dicintai. Artinya dia diuji oleh Allah, apakah dia lebih cinta kepada Allah atau terhadap kemarin sudah kita ceritakan apa salah satunya. Diuji berpisah dari orang tua. Suruh pilih orang tua atau Allah, dia lebih memilih Allah. Kemudian kampung halaman. Lebih memilih kampung halaman atau Allah, dia memilih Allah. Kemudian dia memiliki anak bayi kecil. Itu Nabi Ismail masih kecil. Dia tinggalkan karena Allah atau sayang sama anak, dia tinggalkan karena Allah. Kemudian setelah Nabi Ismail besar, dia sembelih. Kamu memilih perintah Allah sembelih atau sayang sama Nabi Ismail? Ternyata dia siap menyembelih anaknya. Diuji oleh Allah dengan perkara itu. Ternyata dia lulus dengan ujian. Ternyata dia lebih memilih cinta kepada Allah daripada anaknya, bahkan daripada dirinya sendiri. Saat dia dibakar, dia rela mati. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Kalau bahasa dan anak pasrah engkau lah ya Allah. Saya siap. Dia diuji oleh Allah dengan perkara-perkara dicintai, maka dia mendapatkan pangkat wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah karena dia diuji dengan perkara-perkara yang dicintai. Dia sukses di situ, maka dia mendapatkan pangkat Khalilullah. Oke? Kemudian min azami asari ismil azim wa ma'rifati haqqul ma'rifatu ma'ninatul qalbi wa sa'adatuhu. Salah satu bentuk pengaruhnya
Orang yang memahami nama-nama Allah, sifat-sifatnya ini dengan benar, mengenal betul siapa itu Allah, mengenal betul sifat Allah, mengenal betul nama Allah, apa pengaruhnya? Akan memberikan ketenangan hati, akan memberikan kebahagiaan baginya dunia dan di akhirat. Kenapa? Dia selalu ada Allah di sampingnya. Artinya dia akan selalu merasa Allah lah yang akan mengatur dia, Allah yang menjaga dia, Allah yang menyelesaikan urusannya. Ketika dia ada masalah, dia yakin ada Allah. Jadi ngapain saya repot-repot? Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata gagal. Dia nggak akan risau, dia nggak akan sedih. Kenapa? Ya udah, ini udah keputusan Allah. Berarti ini yang terbaik bagi dia. Ketika umpamanya dia tes PNS nggak lulus, dia nggak risau, nggak kecewa. Kenapa? Dia yakin berarti Allah buat keputusan saya tidak lulus. Mungkin kalau saya tes PNS, mungkin saya nggak bisa lagi menjalankan agama dengan sempurna. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau sudah terikat, kalau susah, ya kan? Kadang nak berdakwah tuh kalau sudah terikat, nanti tergantung kata atasan, jangan. Karena bebas lagi. Benar nggak? Coba lihat, dai. Mana mau dia terikat? Nah, itu contoh. Jadi ada hikmah di sehingga dia apa? Tenang dalam menghadapi suatu masalah. Tidak ada kerisauan bagi dia. Kenapa? Dia hidup nih hanya menjalankan prosedur. Takdir Allah itu sudah ada, sudah tertulis. Dia hanya tugasnya berjalan saja, menjalani hidup. Apapun yang terjadi nanti akan lewat saja. Jadi kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, start di sini, start, sampainya di sini, stop atau finish. Startnya di sini. Allah sudah takdirkan kita startnya di sini, akan finish di sini. Namun dalam proses sampai ke sini ini ada sakit, ada bahagia, ada kaya, ada miskin, ada difitnah, ada dicaci maki, ada dipuji, macam-macam. Semuanya nanti akan lewat. Semuanya nanti akan lewat juga, akan ada finishnya. Jadi dia santai aja dia. Katakan sekarang dia dalam masa sakit. Nanti akan ada finishnya. Sehingga dia tidak sedih. Sekarang dia lagi kayanya. Lagi puncaknya gitu. Lagi berada di puncak. Dia tidak akan sombong. Kenapa? Akan ada finishnya juga. Tidak menyebabkan dia menjadi sombong. Kenapa? Karena ada finishnya juga. Jadi dia itu hanya sekedar menjalani hidup. Allah sudah tentukan itu. Dalam perjalanan ini Allah sudah takdirkan apa saja. Yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa, berikhtiar, tawakal kepada Allah, sudah dijalani semua. Ternyata berbagai macam dia temukan, nanti akan lewat juga. Sehingga akan memberikan ketenangan di dalam jiwa dan batinnya. Kemudian kalaulah kita mengimani nama Allah ini, kita imani betul, kita pahami betul, maka nama-nama yang lain itu untuk menjelaskan tentang siapa itu Allah. Tentu akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat yang lain atau dalam dalil-dalil yang lain itu menjelaskan tentang siapa itu Allah. Sehingga nanti kita akan mengagungkan Allah itu sendiri. Mengagungkan, kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan hak. Oke? Jelas? Nah, ini pembahasan kita nama Allah. Baru lafaz Allah. Belum masuk kepada yang lain. Berarti penjelasan berikutnya adalah nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi sekarang baru mukadimah kita kepada kata
Allah. Allahu Jalla Jalaluh. Oke? Jelas? Jadi itu penjelasan kita tentang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertemuan berikutnya insyaallah tentang menjelaskan siapa itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru masuk kepada nama-nama dia. Baru penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang siapa itu Allah, maka dijelaskanlah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya yang nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu insyaallah. Oke? Wop. Ada pertanyaan? Jadi ini harus fokus ya, jangan kalau bagian tidak berkesempatan hadir maka tanyakan sama yang hadir. Dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia tidak sempat hadir bermajelis ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanya kepada yang hadir sehingga tidak ada yang terlewatkan. Kalau nggak hadir tuh ya sama sekali nggak hadir. Sehingga ilmunya lewat, itu sering terjadi. Afwan Ustaz izin anak ada uzur ke sini ya nggak masalah. Karena masing-masing punya uzur. Dan itu pernah terjadi pada masa sahabat. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadisnya sahih, bahwasanya beliau ketika ada majelis bersama Rasulullah SAW, ketika beliau tidak sempat hadir karena ada keperluan tertentu, maka dia bertanya kepada yang hadir sehingga ilmunya tidak terlewatkan. Begitu juga kita, kalau kita tidak sempat hadir, maka coba ditanya kepada yang hadir dan yang hadir menjelaskan sehingga ilmunya semakin lengket. Atau yang hadir tahu kawan ini kemarin nggak hadir, maka dia jelaskan kepada kawannya sehingga ilmu dia tidak lupa. Jelas? Nah, jangan sampai masalah ini sekali sebulan nih, yang ini nih. Jadi kan kalau pekan keempat kan apa tuh? Kisah Nabi kan? Nah, berarti pekan berikutnya itu pekan keempat tuh kisah Nabi Musa dan Qarun lagi. Karena terakhir kita tentang kisah Nabi Musa kan? Berarti masuk kepada kisah Nabi Musa dan Qarun insyaallah. Nabi Musa dan Qarun. Nabi Musa dan Nabi Khadir belum. Itu baru Nabi Musa aja berapa pertemuan itu. Karena kisah Nabi Musa itu banyak. Ada kisah Nabi Musa dengan Qarun, ada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, ada kisah Nabi Musa dengan Bani Israel, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, banyak. Oke, ini di pekan kedua tentang mempelajari tauhid. Adapun pekan keempat insyaallah tentang kisah Nabi insyaallah bismillah. Oke. Baik, kita yang penting paham. Jadi satu, tapi usahakan paham dan hafal. 99 pertemuan. Nah, makanya jangan sampai tidak hadir. Dia nama Allah itu seperti Ar-Rahman Ar-Rahim dibuat satu paket. Jadi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dapat dua nama. Nanti lagi nama Allah umpamanya berikutnya Al-Karim Al-Akram. Al-Karim Al-Akram satu paket. Ada yang sifatnya satu At-Tayyib, Ar-Rauf, Asy-Syafi, As-Sittir, Al-Kafil dan seterusnya, Malik dan seterusnya. Oke? Makanya memang penjelasan nama Allah 99 bukan berarti pembatasan yang Nabi bilang tadi. Bisa saja kita nanti sampai 100 nama umpamanya. Atau mungkin bisa sampai kalau kita memiliki. Yang penting catanya harus ada dalil yang sahih. Oke? Cukup insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.